Halo Wisdom Seekers, kita kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Dan di episode kali ini kita akan bahas tuntas mengenai Antichrist di dalam Meet and Greet Wednesday Bible Wisdom yang dilakukan beberapa waktu lalu. Bagi yang sudah penasaran dan pengen tahu secara tuntas mengenai Antichrist, yuk kita sama-sama nonton episode kali ini. God bless you! Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai untuk acara malam hari sharing firman Tuhan, berdiskusi dalam malam hari ini, kita boleh datang kembali ke hadirat Tuhan, kita boleh merendahkan diri kita, boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dan kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, Bapa. Semua kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan, Bapa Kau setia. Demi Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta, lebih dari segala tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi kita katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau muli. Bapa kau setia, Bapa kau setia. Mari kita sembah Tuhan, kami sembah. Kau mulia, kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sharalabashanda yaralabase, yaralabashanda yaralabo. Kau setia, kau mulia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami tak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur dan menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan ke hadirat-Mu. Bapak, kalau malam hari ini Tuhan, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang terus tuntun Tuhan kami ya Bapak. Supaya kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi kebenaran Tuhan, yang Kau ingin sampaikan ke dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Tuhan, biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau meminta Tuhan, hikmat yang daripadamu, hati-Mu Tuhan, Kau berikan kepada kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami ya Bapak. Biarlah diskusi malam hari ini Tuhan, meet and greet malam hari ini Tuhan, sharing malam hari ini Tuhan, biarlah Kau yang dari awal hingga akhir Tuhan. Dan kami boleh mengerti, kami boleh menangkap isi hati-Mu, kami boleh menangkap Tuhan apa yang menjadi kebenaran yang daripada-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan, setiap dari kami yang akan membawakan isi hati-Mu Tuhan. Pakai kami ya Bapa,
secara luar biasa, urapi Tuhan secara khusus. Biarlah kami tidak mencuri Tuhan kemuliaan-Mu. Biarlah melalui meet and greet malam hari ini, kemuliaan-Mu semakin nyata Tuhan. Kami boleh terus Tuhan meninggikan, memuliakan, dan Engkau boleh disenangkan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Pak Bro Aruna. Sehat selalu Pak Bro. Pak Bro. Sehat Pak Bro. Kita ketemu di udara nih ya. Iya, jangan lupa minum Pak Bro. Nah ini nanti yang punya bukan cuma kita ini, kelihatannya teman-teman juga bisa dapat ya. Ya, jadi nanti teman-teman semua bisa dapetin ini semua. Nanti caranya kita akan sharingkan. Pak Bro. Ya. Dari kemarin itu 2 minggu pertanyaannya luar biasa, yang nanya banyak. Memang kita terbentur dengan waktu, sehingga kita tidak bisa mengupas secara detail, dan poin-poin beberapa juga kita sekedar dimention tapi tidak dijelaskan. Dan malam hari ini adalah malam kupas tuntas Pak Bro. Jadi kupas tuntas tentang antikris. Ya. Oke, kita akan mulai ya Pak Bro ya. Oke. Sekali lagi para wisdomers minta tolong untuk mic-nya di mute supaya tidak mengganggu jalannya sharing. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bro. Ya. Jadi oke. Kemarin kan kita ditanya soal antichrist ya. Jadi kita belajar sejarah dulu supaya nggak salah. Jadi kita tahu dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 itu kan dikatakan bahwa sebetulnya antichrist itu ada 2 pihak. Saya ulang nih ya. Perkataan antichrist itu muncul dengan jelas dari ucapan Rasul Yohanes, rasul yang tanda kutip paling memahami soal akhir zaman. Karena dia adalah orang-orang yang mendapat janji. Di Yahudi itu ada 3 orang, Pak Bro, yang dijanjikan Tuhan tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Mantap ya? Mantap. Dia harus ketemu Mesias dulu, baru bisa meninggal. Yang pertama Rasul Yohanes. Pak, apa dia belum meninggal, Pak? Dia sudah pernah melihat ke atas, makanya dia bisa meninggal. Dia harus ketemu sama Tuhan Yesus di atas, dalam penglihatan di Patmos, baru dia meninggal. Yang kedua adalah Simeon. Masih ingat yang menggendong Tuhan Yesus waktu masih kecil? Ya. Gitu. Nah, itu juga dijanjikan setelah dia menggendong, dia berkata, aku bisa mati sekarang. Karena dijanjikan kepada dia, tidak akan meninggal sebelum lihat Tuhan Yesus. Yang ketiga ini, Rabi Kaduri. Jadi Pak Bro bisa catat dulu, teman-teman bisa catat ya. Rabi Kaduri sudah meninggal 2014. Beliau adalah rabi di Israel yang mendapatkan janji, dan kepada siapa janjinya ya? Kepada beliau. Janji ini diketahui oleh banyak orang Israel, tidak akan meninggal kalau belum lihat Tuhan Yesus. Rasul Yohanes sebagai rasul yang paling paham soal ini pernah bicara begini, bahwa antikris itu orang yang melawan, anti itu melawan. Itu ada 2 macam. Jadi cuma ada 2 macam. Yang pertama disebut adalah seorang antikristus. Bahasa aslinya antikristos. 1 orang. Antikristos 1 orang. Ini kalau suara saya nggak jelas, Anda bisa beritahu Pak Bro Vino ya, supaya nanti. So far jelas Pak Bro. Jelas ya. Ya. 1 adalah 1 orang antikristos. Siap. Tapi logika kita juga harus bermain Bapak Ibu, bahwa tidak mungkin antikristos itu muncul tiba-tiba. Dia perlu dong punya armada, punya institusi, punya lembaga, punya organisasi. Nah, Rasul Yohanes mengatakan 1 Yohanes 2:18 bahwa sekarang telah muncul banyak antikristi. Jadi ada antikristos 1, ada antikristus jamak. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita pengen ngerti siapa antikris, nggak penting-penting amat sebetulnya. Cuma begini loh, Anda punya 2 pilihan Bapak Ibu. Anda mau tahu jalan Tuhan, atau Anda mau tahu jalan bagaimana terbentuknya kuasa gelap berkarya. Intinya udah. Itu pakai itu aja. Nah, ini ada yang boleh dimatikan dulu. Ya, Bapak Ibu, boleh dimatikan mic-nya. Jadi ada orang buat apa sih belajar antikristus? Nggak penting lah, belajar Tuhan Yesus aja. Bener. Tetapi kan begini, kita juga harus tahu pergerakan kuasa gelap karena mereka menggunakan yang namanya penyesatan. Nah, kendaraan dari antikristus itu adalah antikristi.
Antikristi tipikalnya mirip sama antikristus, tandanya juga mirip semuanya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, dari mana antikristus itu muncul? Rasul Yohanes ngomong lagi, itu berasal dari kita. Kita itu berarti kalau dia ngomong kita, itu pasti adalah orang Yahudi dan atau Kristen. Yahudi dan atau Kristen. Ada yang banyak dari yang lain. Saya akan bahas nanti. Nah, yang kedua adalah, tetapi dia bukan terhitung dari kita. Karena kalau betul-betul dari kita, dia nggak mungkin berbuat seperti itu, dia bilang. Berarti ada poin yang kencang sekali bahwa antikristi itu sebetulnya adalah bagian dari Yahudi. Sampai sini oke ya? Oke, Nah, Pak. yuk sekarang kita akan melihat beberapa hal. Pertama, saya sudah pernah bilang dalam pertemuan 2 minggu yang lalu. Ya. Yaitu akan terjadi yang namanya orang Yahudi itu kan menolak Mesias dan berkata, tanggungkanlah darah kami dan anak kami sama keturunan kami, darah orang ini kami tanggung. Nah, biasa tuh, sok jago kan ya, Pak Bro. Begitu ditanggungkan, Yahudi dihabiskan. Yuk sebentar kita akan buka berapa slide aja lah, supaya lebih jelas, lebih terinci, supaya kita punya waktu tanya jawab yang banyak ini Bapak Ibu. Siap. Pak Bro, bisa siapkan slide-nya, sejarah dari sebuah cerita Yahudi, langsung slide kedua saja. Slide kedua saja kalau boleh. Oke. Nah, Bapak Ibu tahu toh, Anda kalau pergi ke luar kota negeri pengen balik ke Indonesia, keluar kota pengen balik ke Jakarta. Tetapi orang Yahudi itu dibuang oleh sejarah mengatakan Yahudi terbuang sejak masuknya Romawi, Ottoman, Yahudi terbuang ke Prancis. Itu Yahudi lari ke Eropa semua. Jadi dengar baik-baik, Yahudi larinya ke Eropa, ke Prancis, di Eropa Barat dianiaya. Ingat bahwa Paus Sixtus ke-6 pernah memerintahkan yang nomor 3 itu pembunuhan terhadap Yahudi. Dia menggunakan Raja Ferdinand waktu itu dan Ratu Isabella. Inkuisisi di Spanyol. Di Sisilia, Italia diusir orang Yahudi. Padahal sudah tinggal cukup lama di sana beranak pinak, diusir. Di Portugal, Italia diusir. Bahkan di Italia, di Venice, ada sebuah lokasi yang disebut dengan nama ghetto. Aduh, ghetto itu penghinaan Bapak Ibu. Jadi seperti anjing. Orang Yahudi dikasih tutup, kayak di sebuah tempat ditutup. Kalau pagi dibuka, dia bisa jalan-jalan, bisa belanja, bisa kerja. Tapi kalau sudah sore, jam 5, suruh masuk lagi, dikunci lagi. Itu udah kawasannya kumuhnya bukan main. Namanya ghetto. Itu bahkan sudah diucapkan oleh Yeremia 24 ayat 9. Ngeri, kesian Yahudi itu. Di Eropa dianggap sebagai, ingat, Eropa itu Katolik ya. Eropa itu Kristen. Orang Kristen Katolik menganggap bahwa orang Yahudi itu pembunuh Tuhan. Dihabisi, antisemit tuh habis-habisan. Next Pak Bro, kalau boleh. Next-nya. Nah, tetapi kita mengerti, sejarah itu Yahudi terbuang kemana-mana. Ada Yahudi Polandia, tahunnya sudah ada di sana. Ada Yahudi Askenaz, pernah dengar ya? Itu di Arab, pergi yang lari ke Arab, ke Eropa, bahkan ke Rusia. Tapi ingat baik-baik bahwa waktu Yahudi sudah mulai beranak pinak, orang setempat itu stres, Pak Bro. Ini orang pinter-pinter loh. Dan keluarganya kuat banget. Unity itu kuat banget. Bahkan satu ketika pada abad 18, Catherine kedua dari Rusia pernah mengatakan, ini Yahudi kalau nggak jadi Kristen, kita bisa habisin. Dipaksa jadi Kristen, Pak Bro. Wow. Gitu. Nah, next. Coba slide-nya lagi. Yang menarik adalah, kemudian terjadi bahwa sejarah itu berbalik tiba-tiba. Kenapa bisa terbalik? Karena ternyata orang-orang Eropa kan suka pergi untuk perang. Eropa suka pergi untuk penjajahan. Dan dalam peperangan itu, ternyata kalau mau menang tuh harus pakai persenjataan yang notabene hanya orang-orang Yahudi yang bisa buat. Oke. Akibatnya Yahudi mendapatkan, makanya orang tuh harus pinter loh Pak Bro. Iya betul. Orang Yahudi tuh tidak ada orang Yahudi yang tidak sekolah. Mereka kalau nggak punya duit, tetangganya kumpulin duit supaya sekolah. Jadi sekolah itu penting buat Yahudi. Nah, Yahudi menjadi koloni dari Britania abad 18. Bahkan diizinkan untuk kembali dan membangun tempat-tempat kecil, pemukiman kecil, tapi sedikit saja. Tetapi yang mengubah dunia adalah terjadinya revolusi Perancis. Di mana orang Yahudi hari itu mengambil keuntungan
untuk bisa masuk ke dalam politik. Yes. Yahudi oleh Napoleon dibantu oleh orang Yahudi, makanya Napoleon kasihlah di Palestina itu boleh proklamasi Yahudi. Oke. Dan di Yunani, Norwegia, UK, Prancis orang mulai senang sama Yahudi. Kenapa? Nih bangsa itu membackup dan membantu pemerintahan. Hmm. Ingat loh, ini bangsa menolak Tuhan Yesus ya. Iya. Next, ada lagi Pak Bro, berikutnya coba saya akan bacakan, teruskan. Nah, di gerakan Polandia, gerakan nasional, macam-macam, saya pernah cerita dalam pertemuan kita 2 minggu yang lalu bahwa ternyata ada Perdana Menteri Inggris bernama Benjamin Disraeli itu. Iya. Ini tahun 1868. Sejarah Anda bisa buka Google Bapak Ibu. Hmm. Dan ini sejarah mulai berbalik dan intinya nomor 8. Muncullah orang bernama Matthias Archer yang kemudian Oke. mendirikan gerakan kembali ke Zion. Ingat, ini orang yang ngomong begini semuanya tidak dalam Tuhan Yesus. Dan apabila engkau berjalan di luar Tuhan Yesus, saya perlu beritahu, saudara-saudara, Bapak-Saudara sekalian, Ya. Anda punya risiko endingnya akan berantakan. Muncul lagi Theodor Herzl. Anda tahu cerita orang ini, kan terkenal nih Bapak Ibu. Dia punya doktrin der Judenstaat. Juden itu Judea, Staat Ya. itu negara. Ya. Negara Yahudi. Muncullah Kongres Zionis. Loh kok bisa bikin begini Pak? Bisa. Karena orang-orang Yahudi itu dihormati karena apa? Kemampuannya luar biasa. Next, kalau boleh next slide-nya. Nah, yang menarik adalah ini. Jadi untuk mereka berpikir, ini kalau kami begini terus nggak punya tanah, cuma jadi orang nomor 2 di sebuah bangsa, ya kita disayang sekarang nggak kayak dulu. Tetapi kita harus punya tanah sendiri. Orang Yahudi itu sangat menantikan Mesias. Mesias itu menjadi tolok ukur yang penting dalam hidup orang Yahudi. Kapan-kapan kita akan bahas nih Pak Bro, cepat dulu ya. Banyak teman Ya, di note Pak Bro. Mesias bagi orang Yahudi ada 2 macam. Yang pertama adalah Mesias bin David, yang kedua Mesias bin Joseph. Oke, Pak Bro. Orang Yahudi sangat butuh Mesias. Kenapa? Mesiaslah yang membuat mereka bisa berjaya di muka bumi, menjadi bangsa nomor 1. Mesias yang membuat mereka bisa menguasai semua bangsa dan kembali kepada panggilan Abraham untuk menguasai seluruh bangsa. Tapi sekarang mereka dihina, dilecehkan, mendapatkan aib, repot semuanya. Oleh karena itu, mereka punya prinsip, ada 5 hal yang harus mereka buat dalam kehidupan ini. Sepakat semuanya dalam kongres itu. 1 adalah, orang Yahudi yang ada di perantauan, ayo pulang. Namanya adalah aliyah. Yang kedua, kalau pulang saya pernah cerita harus butuh tempat tinggal. Ya. Bikinlah pemukiman. Kalau sudah bikin pemukiman, orang pasti ngamuk. Tetangga sebelah pasti ngamuk. Bikinlah yang namanya pasukan yang kuat. Ya. Makanya ingat, di Timur Tengah, pasukan terkuat di mana? Israel. Israel. Yang ketiga, Mesias nggak mungkin datang kalau nggak ada tempel bait sucinya. Buatlah bait suci. Yang ketiga. Yang terakhir adalah, dunia ini pasti akan mengecilkan Yahudi, akan melawan Yahudi. Berarti mereka harus sekarang kendalikan dunia. Dengan cara apa? One World Order. Jadi siapa yang buat begini? Nah, jadi One World Order itu basicnya adalah Yahudi, Pak Bro. Iya, Pak Bro. Menarik ya? Sekarang clear. Clear ya? Jadi Iya, Pak Bro. dasarnya Yahudi. Tapi ingat loh Pak Bro, Gimana, Pak? pembuatan ini tuh semuanya tidak ada Tuhan Yesusnya. Nah, Karepnya sendiri, maunya sendiri. Makanya coba kalau dilihat, nah itu slide lanjutannya coba dahsyat tuh. Bagus itu. Yang terjadi adalah kalau kita tidak dalam Tuhan Yesus, 5 ini adalah pokok penting. Kuasai dunia. Nah, bagaimana cara menguasai dunia? Ya, makanya ini caranya. Ini akan diulang-ulang terus. Nomor 1, kalau menguasai dunia harus pakai duit. Ya. Mereka orang kaya mengawali pendirian Bank of England. Bankir-bankir global dunia besar, elit global bankir itu Yahudi semuanya. Wow. Yang ngajari kita untuk simpan pinjam segala macam itu Yahudi semuanya. Ada seorang Yahudi namanya Meyer Amschel Rothschild. Dari Yahudi Jerman. Jerman itu apa sih? Romawi. Gitu. Yeah. Dia itu menjadi wakil istana zaman Raja William ke-9. Dan dia menjadi wakil istana, tapi kendali bankingnya dipegang oleh anaknya bernama Nathan Rothschild.
Hmm. Dia punya 5 anak, Nathan itu salah satunya. Yang anak yang berikutnya namanya adalah James atau Jacob Rothschild. Pada perang Inggris dan Prancis, saya pernah cerita dalam pertemuan yang kemarin, masih ingat ya? Ingat Pak Bro. Jacob mendukung Prancis, Nathan mendukung Inggris. Sopo yang menang, semuanya keluarga ini beruntung. Iya, iya. Pinjamkan uang. Ingat caranya bagaimana? Dia menjual semua saham Inggris ke pasar, harganya jatuh. Orang pikir Inggris kalah. Begitu Inggris kalah, ternyata Inggris menang. Dia beli semua sahamnya, pas Inggris menang, harganya naik semua. Seluruh saham yang ada di negara itu dimiliki keluarga ini. Bank adalah kendali yang mereka buat. Nah, teruskan coba berikutnya, Pak Bro. Ini dibuat gini supaya rapi. Ini adalah lambang keluarga ini. Bapak, Ibu, saya ini gini loh, Pak Bro ya. Anak saya waktu kelas 6 SD, kelas 1 SD, ini juga sekolah ini sudah terlalu susah ya. Disuruh gurunya mencari lambang-lambang negara di dunia. Bayangkan, 1 SD. Dia pulang nangis toh. Saya bilang, tenang, papi yang cari. Saya search di Google. Simbol negara di muka bumi, 82% gambarnya adalah perisai dengan 2 binatang. Iya, sesuatu yang common nih Pak Bro. Oh, berarti kan sebetulnya ada indikasi. Iya. Negara-negara yang 82% itu didanai oleh bank ini. Oh. Nah, jadi coba lihat itu di perisai ada gambar apa. Yang sebelah kiri atas lambang burung itu di Amerika begitu ya? Iya, betul Pak Bro. Coba lihat di bawahnya. Ada yang namanya Concordia Industria Integritas. Itu di mahkota atasnya ada 5 mutiara, itu 5 anak. Oh. Bro, ini ada apa? Kuis tidak berhadiah nih Pak Bro. Iya. Coba cari negara-negara mana yang lambangnya adalah perisai dengan binatang. Ini simbol dipakai di semua tempat yang didanai. Ini simbolnya. Dan ini Yahudi semua loh ini yang ada ini. Nah, ini yang menarik, luar biasa. Satu dari karyawan mereka, namanya Adam Weishaupt. Next, coba teruskan, Pak Bro. Ini seru nih. Mereka ada di Inggris. Inggris kan Katolik, betul nggak? Iya, betul Pak Bro. Mereka gini, nggak bisa bebas hidupnya. Jadi mereka memutuskan menggerakkan 13 koloni negara bagian yang ada di daerah Inggris, namanya koloni lah, untuk pergi dari Inggris mencari benua baru. Karena kalau terus ada di Eropa, nggak bisa berkembang. Karena kekuasaan di tangannya yang lain, di tangannya apa? Di tangan ratu, raja. Mereka pergi mencari tempat baru yang namanya adalah tempat namanya Amerika. Dan deklarasinya adalah 4 Juli. Dengan dia pindah ke Amerika, ingat ya, Eropa itu Katolik, Amerika itu Kristen. Dengan dia menjadi Kristen, maka tidak lagi di bawah kendali Katolik. Apakah kemudian orang Yahudi jadi Kristen? Tidak. Yahudi nggak pernah jadi Kristen. Yahudi still Yahudi. Tapi kalau dia Yahudi melawan Katolik, tentu saja bermasalah. Bapak Ibu, ini saya buka cerita begini supaya ngerti sejarah ya, Bapak Ibu. Bukan bicara mengenai sentimen agama. Betul. Dia mengubah menjadi Kristen. Karena Kristen itu kan lebih bebas terhadap Alkitab. Nah, lebih bisa menggali di luar aturan yang sudah ada. Jadi tanda kutip, dia sengaja mengendaraan ini untuk pergi. Nah, dibentuklah negara yang namanya Amerika. Pak Bro akan kaget. Kita lihat ya, bendera pertama Amerika itu kayak apa sebetulnya? Nggak pernah terbit ini, nggak pernah terbit. Kalau terbit ngeri. Yuk kita lihat gambar bendera Amerika yang pertama kayak apa. Seru ini. Saya klik Pak Bro ya. Ya, klik ya. Wede. Mantap. Loh, ini nih ya. ini. Lihat. Wadaw. Itu ada bintangnya ada berapa? Ada 7. Masih ingat nggak? Menorah ada berapa? 7. Itu sinarnya ada 9. Masih ingat nggak? Kalau kita pergi ke Israel, ada kaki Dian, itu ada yang 7, ada yang 9. Berasa nggak? Iya. Yang 9 itu kan zaman Hanukkah, yang 7 zaman Musa. Dan lihat baik-baik saya cerita soal mata 1. Itu matanya sebelah apa?
Iya. Iya, warna hitam sama putih toh. Iya. Apakah Ini ini hari ini pernah, saya sorry Pak Bro, ini apakah ini pernah dipublish Pak Bro? tidak Maksudnya sempat, pernah, tidak oke, pernah, tidak oke. pernah. Ini rencana gambarnya bendera yang tempat di negara baru itu. Oke. Rencananya, jadi rencananya mau pakai gambar ini, Hmm, rencananya. Tapi ya, nggak jadi. Ini Yahudi banget, lihat ya. Bintangnya sudah segi 5. iya, Gitu. Pentagram ya, iya, lihat ya. iya. Lihat 7 sama 9. Ini Yahudi banget gitu, Bapak Ibu. Serem ya. Terbang. Nah, jadi siapa di balik ini konsepnya? Nah, terus dipakailah lambang ini. Tapi kan nggak bisa seketika cepat orang curiga atau. Iya betul Pak Bro. Dan mereka mengembangkan hal berikutnya. Ada ininya, ada slide-nya. Coba Pak Bro bisa teruskan. Jadi apa yang mereka buat untuk membuat one world order? Nih nomor 1 adalah mereka bikin kumpulan bangsa-bangsa dengan satu pemimpin. Dirancangnya 1770. Ya. Mereka bikin satu karyawan dari keluarga tadi. Ya. Namanya Adam Weishaupt. Ini keluarga, ini karyawan loh. Karyawan mereka ya. membuat karyawan ini membuat satu kelompok yang namanya Perfectabilis. Wow. Dengan dia menjadi ketuanya. Kelak nama Perfectabilis diganti menjadi Illuminati Order atau Bavarian Illuminati. Kelak namanya berubah menjadi Illuminati. Nah, kata Illuminati itu diambil dari kata Lucifere atau pembawa cahaya. Ayatnya sudah ada, Tuhan kasih. Serem ya. Yuk, lihat orangnya dulu kayak apa itu mukanya. Next ya Pak Bro ya. Ya, next. Oh, ini dia. Ini orangnya. Ini karyawan, jangan bilang ini ketua pertama. Oh, bonekanya ya Pak Jangan Bro. lupa. Iya. Didirikannya 1 Mei 1776. Amerika merdeka 4 Juli. Jadi beda 2 bulan. Ini Adam Weishaupt. Ini apa? Nama Eropa belakangnya nama Yahudi itu. Ini kalau WhatsApp ini jadi bisa diplesetin jadi WhatsApp gitu ya Pak Bro ya? Wah, ini panjang cerita ini. Siap. Nanti ini yang kekinian nih. Iya, kita simpen nanti Pak Bro. Simpen. Bapak Ibu harus ngerti, semua nama-nama yang beredar hari ini, dalam digital, ya. termasuk nama-nama penyakit hari-hari ini, itu ada singkatannya semua. Oh. Saya tidak mau bicara konspirasi, kita bahas nanti setelah ini. Oke, next ada lagi Pak Bro, gambarnya coba ada yang bagus kan nih? Ini Pak Bro? Nah, apa yang dibuat untuk bisa menguasai dunia? Mereka membuat perang dunia pertama dan kedua. Perang dunia pertama kedua, coba lihat baik-baik. Itu pemicunya peristiwa-peristiwa unik. Pembunuhan seorang pangeran di Sarajevo. Perang dunia kedua adalah peristiwa Hitler. 38 dia perintahkan untuk genosida, perang terjadi. 42. Nah, Jepang membombardir Pearl Harbor waktu itu. Iya, betul. Siapa yang bikin arsitek perang ini? Karena dunia kalau nggak perang, nggak mungkin bersatu. Harus bikin perang dulu. Nah, yang buat itu namanya Albert Pike. Setelah Perang Dunia Pertama, lahirlah Liga Bangsa-Bangsa. Ternyata Liga Bangsa-Bangsa, kerjaannya nggak bisa menyatukan dunia. Bikin perang lagi yang kedua. Dengan cara membuat Holocaust untuk shock terapi. Orang sering tanya sama saya. Jadi dunia ini perang lawan siapa sebetulnya. Dunia ini perangnya ternyata adalah perang Kristen lawan Yahudi. Loh, kok bisa begitu? Bisa. Iya. Yahudi itu yang kaya-kaya nggak mau pulang, Pak Bro. Jadi dibuatlah Holocaust. Dihajar pakai tangan Hitler. Yahudi biar pulang. Kalau nggak digitukan, nggak pulang-pulang. Kalau nggak pulang, Mesias nggak datang. Setelah selesai perang, muncullah Persekretariatan Bangsa. Tadi saya kan bilang sama Pak Bro, bahwa yang ternyata ngotak-ngatik Perang Dunia Kedua pakai tangannya Hitler kan? Iya. Kita lihat sebentar yuk, Hitler siapa? Next. Hihi. Di belakang Hitler itu di belakang yang ujung itu. Ini itu ya, Pak Bro, itu panahnya tuh. Nah itu kalau dijelaskan Bapak Ibu diperjelas kelihatan itu lambang mata satu itu di belakang. Wah.
Sekarang saya mau tanya, waktu Hitler membantai Yahudi, tanda kutip Holocaust, Iya. siapa yang jadi promotor duitnya, donaturnya? Siapa yang mendukung Hitler? Salah satunya adalah gereja. Gereja, Jangan Pak Bro. lupa loh. Oh iya, sejarah mencatat, saya tidak ngomong bohong Bapak Ibu, silakan buka sejarah. Wow. Gereja tuh mendukung kenapa? Ingat, gereja itu sakit hati karena Yahudi dianggap sebagai pembunuh Tuhan Yesus. Yesus. Boleh tahan Orang sebentar, Yahudi Pak Bro? kesel. Ya, Boleh tahan gimana? sebentar, Pak Bro? Kalau gereja ini maksudnya gereja apa, Pak Bro? Katolik atau Kristen, Pak Bro? Oh, kalau yang namanya zaman pasti Katolik dong di sana. Oke. Jadi kebencian gereja terhadap Yahudi tinggi sekali. Saya buka cerita saja, Bapak Ibu boleh buktikan omong saya benar apa tidak. Kristen itu pendiri pertamanya siapa? Martin Luther, benar Iya, nggak? betul. Opung Luther lah, Opung Luther. Opung Luther itu kan di gereja dia kasih 1517 95 dalil di Wittenberg. Iya. Dia seorang padri dari Katolik, kemudian dia menentang gereja Katolik dan mendirikan Kristen. Protestan hari itu. Dan Kristen mulai mendapat nama keluar hari itu adalah 1517. Ya toh? Iya. Bapak Ibu, Pak Bro, tahu nggak? Opung Luther Iya. sampai meninggal bencinya luar biasa terhadap orang Yahudi. Oh, alah. Oh iya, dia berkata ini orang tegar. Waduh, saya kalau itu ngeliat sampai, Anda harus lihat tulisan-tulisan dari Opung Luther. Dengan segala hormat bahwa Tuhan pakai beliau untuk membuat sebuah kegerakan yang membawa kita sampai hari ini. Nggak ada yang namanya Pentakosta, karismatik kalau nggak ada gerakan Protestan. Ya. Tapi saya harus cerita ini sejarah. Oh, tidak suka sama Yahudi. Nggak suka. Mereka bilang di bangsa tegar tengkuk, bangsa tidak mau bertobat. Waduh. Dan itu sentimen itu sudah ada dari zaman dulu. Oke. Terus ya Pak Bro ya. Iya. Lanjut ya Pak Bro Jangan ya. kaget, jangan kaget ya, jangan kaget. Lanjut. Nah, zaman dulu tahun 37 Masehi ada orang Yahudi, saya pernah cerita bahwa orang Yahudi itu jago konstruksi, Pak Bro. Iya. Kita yang namanya Borobudur aja baru dibangun abad ke-7, abad 8 baru dibangun, 7-8. Iya. Sedangkan mereka abad pertama sudah rontok itu bait suci. Yang kedua, yang pertama dibangun 1000 sebelum Masehi. Lah yang namanya Menara Babel tahun berapa? Kemampuan mereka membangun itu luar biasa. Dan mereka tidak suka memberikan ilmu sama orang lain. Maka mereka itu membuat sebuah kelompok tahun 37, 4 tahun setelah Tuhan meninggal, wafat dan naik ke surga, dengan nama Freemason. Anggotanya siapa? Nah ini, Galileo Galilei. Iya. Saya kalau mau sebut begini, nama-nama besar yang ada di dunia seni, nama besar yang ada di pemerintahan, politik, itu anggota semua. Termasuk Mozart. Wow. Mozart termasuk. Wow. Wolfgang Amadeus Mozart termasuk di sana. Orang-orang besar di dunia semuanya termasuk. Ini menjadi gerakan bawah tanah dan kemudian melihat bahwa sudah ada kelompok yang sudah menjadi besar namanya Illuminati tadi. Yeah. Freemason akhirnya bergabung ke sana. Karena ini sudah sophisticated, besar dan bagus, dan luar biasa, tertata strukturnya, pengembangannya jelas. Freemason bergabung ke sana. Bukan bergabung dalam arti melebur, tidak. Tetap ada bagiannya, tapi menjadi satu gerakan. Tujuannya apa sih sebenarnya didirikannya? Untuk melawan Romawi. Pertamanya mungkin dalam bentuk yang tulus. Ya, Pak Bro. Silakan. Nah, ini menarik. Ini menarik. Kita mau lihat nggak lambangnya Freemason? Seru loh. Kita klik ya, Pak Bro ya. Klik. Wih. ada G-nya, Pak Bro. G-nya itu bukan God loh. Iya. Great Architect of the Universe. Iya. Coba lihat di atasnya ada simbol segitiga mata satu. Ini ya, Pak Bro ya. Ya. Terus ada orang salaman tuh persaudaraan. Ini, oke. Ya. Kalau saya bilang yang namanya daun zaitun tuh negara mana? Nggak ada di muka bumi pakai nama daun zaitun. Iya. Sudah pasti Yahudi kan? Iya. Pak Bro, Bapak Ibu pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Ini mengejutkan kita semua, tapi saya akan ngomong.
Saya tidak mau menuduh siapa-siapa karena begini, Anda sudah nggak bisa lari. Itu lambangnya adalah bentuk dari yang kita kenal sebagai eh, David Star atau bintang Daud. Wow. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Magen David atau perisai Daud, bukan bintang Daud, perisai Daud. Karena Daud itu tulus depan Tuhan dan tidak terindikasi sama sekali dengan yang namanya penyembah berhala. Tapi kita nggak mengerti anak buah Daud seperti apa. Maka kita bahas cerita ini, sejarah ini. Itu yang atas itu bentuknya jangka. Jangka itu buat apa sih? Orang kalau bangun konstruksi itu perlu yang namanya jangka. Yang kedua itu adalah penggaris buat kalau konstruksi, tukang-tukang batu kan taunya pakai itu ya, tukang kayu pakai itu semua gambarnya. Oke. Sudah lihat semua gambar ini ya? Sudah lihat semuanya, Bapak Ibu sudah lihat semua? Oke. Saya mau ngomong satu dua kalimat, jangan kaget nih, jangan kaget. Oke, sudah ya? Siap. Lambang ini dipakai di semua tempat di mana mereka berkuasa dan mereka tidak pernah sembunyi-sembunyi, semuanya dibuka semuanya. Lambangnya ada jangka, ada apa tadi? Penggaris. Pak Bro, pelan-pelan ya, jangan kaget loh. Minum dulu. Siap. Saya waktu masih kecil tidak pernah menyebutkan jangka, Pak Bro. Nyebutnya adalah paser. Sedangkan itu penggaris, saya nggak pernah sebut penggaris zaman dulu. Namanya penajam. Pak Bro ingat sesuatu nggak? Paser dan penajam. Lupa, Pak Bro. Di mana ibu kota baru kita akan berada nanti? Kecamatan mana? Kecamatan di mana? Kelurahan mana? Kota mana? Ibu kota kita yang baru di Kalimantan nanti yang kelak akan dibangun ternyata batal, tertunda gara-gara COVID? Iya. Di daerah Paser dan Panajam. Ini tidak kebetulan ya Pak Bro? Atau saya mungkin juga para wisdomers yang lain kaget nih Pak Bro. Sebentar Pak Bro, saya minum dulu Pak Bro. Pak Bro. Siap. Minum dulu. Aduh, hampir keselak Pak Bro. Ini gini, bukan berarti itu dikendalikan mereka, bukan. Oke. Kegerakan ini jangan dibilang ini politik, bukan. Terlalu cepat dong bicara ke sana. Ini tuh sudah ada ritualnya. Jangan pikir saya tuh kadang-kadang ketawa. Kita ini kan bicara mengenai dunia apa spiritual ya. Iya. Saya tuh satu hari dulu kan memang saya bukan seorang hamba Tuhan. Saya ini kan juga bukan Kristen dulunya, Pak Bro ya. Iya, Pak Bro. Dulu kalau ditanya, se-Indonesia ini ya, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, kalau ditanya, tanggal mana yang penuh berkat? Tanggal yang paling mantep kalau mau nikah, kalau mau bikin rumah, pokoknya kan ada hari baik, hari jelek kan zaman dulu kan gitu ya Pak Bro ya. Iya, betul. Ya kalau zaman sekarang sudah baik semua. Iya. Kalau ditanya, ke dukun kan mahal, bener nggak Pak Bro? Kalau apa mutih juga susah, terendam Ciliwung juga susah. Saya kasih tahu, satu tanggal yang diakui bahwa hari itu hari terbaik yang pernah ada di Indonesia adalah 17 Agustus. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu? Saya nggak. Ini cerita panjang, nanti kita kapan-kapan bikin ceritain lah ya Pak Bro ya? Iya, ini di note Pak Bro. Ini menarik sekali nih ceritanya. Ternyata di alam roh itu ada pemetaan. Jangan cuma orang percaya Kristen yang bikin pemetaan strategis loh. Mereka juga bikin. Tempatnya, ukurannya, lintangnya, bujurnya, lokasinya, semua diatur. Berapa luasnya semua diatur. Jadi jangan pikir kalau Anda ngelihat ini tempat, ayo kita doa keliling. Kuasa Tuhan Yesus memang dahsyat. Tapi ingat, mereka juga tidak gampang-gampang juga mau melepaskan. Ini namanya kalau dalam dunia orang percaya, namanya adalah pemetaan strategis. Lanjut Pak Bro? Lanjut Pak Bro. Lanjut slide lagi. Ini yang dengar diam kapan boleh bertanya nih Pak Bro sama kita ngobrol? Nanti akan ada waktunya Pak Bro. Jadi biar kita cepat saja, dulu. Biar lanjutkan tidak ini lagi Pak Bro. Hajar. Waduh. Lanjutkan Pak Bro.
Nah, ini simbolnya ya. Kambing tahu dong, simbol kambing dong. Iya, iya. Good ya, oke. Saya tidak akan banyak-banyak. Berikutnya ada gambar lagi mungkin. Ada gambar yang lain, next. Nah, ini. Cirinya apa sih kegerakan ini? Ya, jangan dibalik ya. Kalau misalnya yang saya suka pakai jaket ini. Iya. Tapi bukan berarti orang yang pakai jaket ini saya, kan gitu. Iya. Mereka itu, hasil firman Tuhan, orang Yahudi ya, selalu gambarnya ada 2 pilar. Lantai corak papan catur putih hitam. Waduh. Nah, bangunan kunonya ada. Dan semua negara yang dikuasai mereka itu akan punya gambar segitiga dengan ujungnya adalah mata. Nah, coba kita lihat beberapa gambar. Next. Eng. Nah, saya tahu beberapa orang kalau belajar arsitek, bangun rumah kayak pilar begini kan? Iya. 2 pilar, dah. Iya. Iya. Pak Bro, saya mau kasih tahu bahwa pilar ini pola pikirnya walaupun ini Yahudi, tapi mengambil dari dewa orang Filistin. Makanya Tuhan tuh nggak suka. Tuhan tuh mau memurnikan, tapi Israel tuh nggak mau. Wow. Karena mereka sangat tergabung, mixture-nya tuh sama dewa-dewa. Saya berikan contoh sebentar Pak Bro ya. Bapaknya boleh denger nih. Masih ingat tidak waktu Samson itu mau mati, apa yang dia buat? Dia mendorong pilar ya. Betul Pak Bro. Pilar bisa didorong, berarti pilarnya deket dong Pak Bro. Iya. Jadi ternyata Pak Bro pernah nggak ke rumah orang yang kalau di depan rumahnya itu ada 2 pilar, tapi bentuknya adalah 4 pilar, tapi bentuknya begini, 2 pilar begini. Iya, betul Pak Bro. Jadi bukan begini, tapi begini. Sebenarnya 4 ya Pak Bro ya, 2-2 gitu ya Pak Bro ya. Rumah saya begitu Pak Bro, karena memang rumah saya dibangun dengan model Mediterania. Jadi semua oleh pengembangnya semua disamakan harus pakai model begitu. Ini adalah model Timur Tengah Israel, tetapi mengambil bentuk dari pagan Filistin. Makanya yang didorong sama Samson aneh. Pilar kanan sama kiri, tapi dekat. Makanya tangannya bisa begini Pak Bro. Bisa ngerang tuh. Iya. Iya, kalau jauh kan nggak mungkin nyampe dong Pak Bro. Betul Pak Bro. Itu tuh pilar bentuk Filistin penyembahan, dan itu masuk dalam kultur orang Yahudi zaman itu. Lihat penyesatannya. Itu gambarnya lihat ada mata satu, ada bintang, ada papan catur, putih hitam. Karena Anda bilang sama saya, Pak Aruna hari ini putih hitam berarti Freemason dong. Ampun deh. Oke, next dengan cepat ada lagi Pak Bro nih gambarnya nih. Nah, itu yang belakang itu. Lihat ada pilarnya 4. Yang belakang itu yang ada tangga itu. Itu kan pilarnya 4 itu sebetulnya. Tapi kan seperti 2 kan. Betul. Bunder gitu loh. Betul. Nah, itu tipikal mereka. Dan ini tidak pernah sembunyi-sembunyi. Jangan pikir mereka tuh takut sama kita. Mereka buka depan mata kita untuk menunjukkan kami menguasai. Terang-terangan ya Pak Bro. Terang-terangan. Next, teruskan. Wow. Oh, dibilang sama apa beda? Ini kebetulan apa enggak ini? Kebetulan apa enggak? Coba. Saya hitung dulu ya. Itu kalau yang sebelah kanan itu ada 13 apa level itu. Ini ya Pak Bro ya. Ya, 13 level dan ada angka Romawinya, betul ya? Ya, betul. Paling bawah. Di bagian dari apa landasan segitiga itu yang paling bawah. Ini ya Pak Bro ya. Itu 1776 itu. Opus Ordo Seclorum. Tatanan dunia yang baru. Annuit Coptis telah disetujui oleh siapa? Si mata satu. Nah, Freemason bentuknya sebelah kiri, mirip ya? Mirip. Nah, sekarang saya mau tanya, ini siapa dari lebih tua? Lebih tua sebelah kiri. Lebih tua sebelah kiri. Iya, berarti yang sebelah kanan kan itu bentukannya toh? Iya, betul Pak Bro. Itu adalah gambar mata uang $1 Amerika yang kanan itu. Iya. Iya. Ya, oke. Next, coba. Pak Bro, ini apakah mata uang yang dibentuk oleh Bank Federal Amerika itu ya Pak Bro ya? Jadi begini, nomor 1 itu mereka menguasai bank. Semua bank yang ada di Eropa dan di Amerika itu kan punya swasta. Iya, betul. Bank Indonesia itu punya pemerintah Indonesia. Bank of Philippines milik pemerintah Filipina. Bank of Japan milik pemerintah Jepang. Tapi Fed, Bank Sentral Amerika, milik swasta Yahudi.
Iya. Makanya Pak Bro harus tahu, semua gubernur di bank sentralnya orang Yahudi semua. Orang Jawa nggak masuk, Pak Bro. Alan Greenspan Yahudi. Ben Bernanke Yahudi. Janet Yellen Yahudi. Yang sekarang itu Jerome Powell. Nama Jerome sudah pasti Yahudi, Pak Bro. Iya. Jadi dengan mereka menguasai bank, mereka itu mendanai negara. Mereka tuh nggak penting sama negara, Pak Bro. Mereka yang penting itu apa? Ini corporation. Mereka pinjamkan uang pada sebuah negara, mereka kendalikan negara tersebut. Dan mereka super power loh. Iya. Mengalahkan negara ya, Pak Bro ya. Betul. Ada lagi Pak Bro? Next. Ya, next. Wah. Ini levelnya. Jadi Freemason ada strukturnya ada 33. Yang tertinggi 33 itu yang ada adalah Albert Pike yang tadi, arsiteknya Perang Dunia itu. Iya. Nah, saya nggak pernah tahu sebetulnya pemimpin negara ada di berapa. Mungkin sekitar kayak Obama begitu ya. Itu pernah mengaku ada foto-fotonya kelihatannya level 31-30 itu. Boleh berhenti Pak Bro. Jadi artinya Obama adalah Freemason juga Pak Bro? Oh iya. Oke. Atau saya siapkan fotonya dulu atau gimana? Aduh. Ya, coba jalan dulu aja. Nanti coba sambil jalan ya. Ya, baik Pak Bro. Kita next. Ya, ada lagi. Klik next. Klik saja next-nya. Nah, ini simbol-simbolnya nih. Ini simbol-simbol dari Illuminati dan Freemason, simbolnya. Mereka terang-terangan loh. Acara-acara penganugerahan gelar, acara-acara besar semuanya ada lambang begini. Wah, iya. Pak Bro simpen cerita untuk mata satu, kita selesaikan ini dulu, saya akan cerita soal mata satu, kenapa mata satu, gitu. Iya, Pak Bro. Ada lagi? Next. Ini Dewa Mesir. Jadi semua tuh penyembah Mesir. Makanya Tuhan tuh bilang jangan kembali ke Mesir. Jadi gini, Pak Bro, boleh matikan dulu slide-nya kembali ke muka saya saja biar lebih jelas. Siap. Jadi gini Bapak Ibu gini ya. Saya mau tanya Bapak Ibu boleh berpikir sebentar. Iblis kan bapak segala dusta toh. Iya. Pertanyaan saya, iblis pernah berkata jujur tidak ya? Jawabannya, iblis selalu jujur di depan Tuhan. Jadi hati-hati, iblis itu bapak segala dusta. Ya. Orang sering bilang gini, kalau gitu berarti iblis itu pembohong, Pak. Iya, betul, terhadap kita. Tapi iblis tidak pernah berani bohong di depan Tuhan. Yang berani bohong depan Tuhan, itu adalah orang Kristen. Berarti ngalahin iblis dong, Pak Bro. Betul. Saya berikan contoh ya. Saya pakai Alkitab nih. Saya mau tanya. Iya. Satu hari Tuhan tanya sama iblis. Iblis, dari mana kamu? Keliling dunia. Lihat Ayub nggak? Iya, Ayub ini, Pak Bro. Saya mau tanya. Waktu iblis berkata, aku sudah lihat Ayub. Bohong apa benar? Benar. Benar kan? Benar. Satu hari Tuhan mau bunuh Ahab. Karena Ahab ini kurang ajar sekali. Tuhan bertanya, siapa di antara kalian ini yang punya ide bunuh Ahab? Ada muncul satu roh dusta. Roh dusta loh ya. Iya. Dia berdiri, Tuhan bertanya, dengan cara apa kamu bunuh Ahab? Roh dusta berkata, aku akan masuk kepada nabi-nabi, membuat dusta sehingga Ahab percaya dusta, Ahab mati. Pertanyaan saya, ucapan roh dusta itu benar apa salah? Benar. Kan nggak berani dia dusta sama Tuhan kan? Iya, betul. Saya mau tanya, waktu iblis berkata kepada, ular berkata kepada Hawa, kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Saya mau tanya, benar apa bohong? Jawabannya benar. Saya berikan jawaban contohnya, supaya jangan sampai salah. Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Saya mau tanya. Berarti benar dong omongan iblis? Ya. Jadi iblis itu menggunakan firman yang betul, di tempat yang salah, di waktu yang salah, dengan menggunakan trik membuat hati kita salah. Hati-hati, itulah namanya penyesatan. Jadi Pak Bro. Kebenaran yang dipelintir. Pak Bro, ini seru ini. Artinya jadi iblis tahu firman Tuhan dengan baik ya Pak Bro ya?
Oh, dia pernah kutip Mazmur 91 ke Tuhan Yesus, kalau engkau jatuh dari atas, malaikat menatang kakinya loh. Aku loh. Iya, iya. Dia hafal. Kita aja nggak hafal loh Mazmur 91 loh, Pak Bro. Iya. Jadi kalau ditanya, lalu yang jadi iblis siapa sebetulnya kan gitu. Nah, teruskan. Ya. Jadi begini Pak Bro. Manusia begitu dia makan buah baik dan jahat Iya. itu langsung menjadi seperti Tuhan. Di bidang apa seperti Tuhan? Nah, ada gambarnya tadi. Jadi sebentar, ini wajah saya, ini wajah saya. Iya. Ini kalau digergaji begini, gitu ya. Iya. Itu kan dibagi dua, terbelah Iya. kan? Iya. Terbelah sekarang ngambil yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke. Penampak ini kalau dibuka begini, kan Mm-mm. ada otak saya kan? Iya. Otak saya dilihat dari penampang sebelah kiri ya. Mm-mm. Yuk kita lihat gambarnya, slide-nya, Pak Bro. Sebentar, Pak Bro. Ini, Pak Bro? Saya belum muncul di... Nah, mata satu ya, oke ya. Oke, sampai sini Iya. oke ya. Iya. Bentuk ini diambil dari mana sih? Dari berikutnya, slide berikutnya. Ini sejarah mata satu. Tadinya dua loh, Pak Bro. Oh. Jadi mata yang asli itu matanya dua. Oke. Ingat, iblis itu berusaha meniru KW1. Gambar asli itu mata Tuhan menjaga segitiga. Segitiga atas orang Israel. Yang dipisahkan dari Mesir. Segitiga piramid itu pasti Mesir, Pak Bro. Tapi kalau itu dipisahkan namanya Israel. Mata Tuhan dua menjaga anak sulungnya. Tapi iblis ganti dengan satu sekarang. Next slide-nya. Widih. Nah, yuk ini dari sini ya, pelan-pelan ya. Ya, habis ya, ini kita cut dulu nih Pak Bro ya. Iya. Itu penampang otak sebelah kiri. Bisa lihat yang bagian kanan bawah. Kanan bawah itu penampang otak sebelah kiri. Iya. Yang apa ada putih itu gambarnya. Ini, Pak Nah, Bro, otak manusia itu isinya apa sih? Yang pertama adalah penglihatan, penciuman, pemikiran, pendengaran, pengecapan, perasaan, atau sentuhan. Nah, itu semua itu kemampuannya mirip Tuhan. Kalau nggak percaya, saya mau tanya. Pak Bro bisa melihat berapa warna di mata Pak Bro? Jutaan loh. Jutaan, Pak Bro. Pak Bro bisa tahu bau itu ada apa aja? Waduh, itu bau kita nggak bisa ngomong. Cuma ada yang enak sama nggak enak. Nggak, ada bau tuh macam-macam. Pikiran Pak Bro, kalau saya buka semuanya, saya mau tanya, berapa ide di kepala Pak Bro? Berapa hafal kita dengan ayat firman Tuhan? Otak manusia tuh berkembang luar biasa. Kenapa? Itu segambar serupa dengan Tuhan. Karena sudah makan yang baik dan yang jahat. Nah, otak manusia penampang sebelah kiri, yang bentuknya ada di sebelah kiri, kiri bawah itu, yang putih itu, kotak putih. Ya. Itu kalau dilihat dari kiri, bentuknya seperti mata satu. Yang atas itu, yang gambarnya agak kabur itu, yang di kotak putih itu. Ya. Nah, jadi yang di kotak putih, yang sebelah kiri bawah, itu ada gambar yang kabur itu. Nah, ya, ke kiri, kursornya ke kiri, naik dikit. Nah, itu tuh gambar itu bentuknya kotak itu mirip mata satu itu. Turun bawah dikit. Iya, turun bawah dikit. Iya, itu dia. Betul ya? Boleh putar-putar situ? Iya. Itu gambarnya mirip mata satu itu. Jadi otak kita sebelah kiri kalau dibedah, dia mirip itu. Makanya dari situlah mengatakan bahwa manusia yang makan buah pengetahuan dan jahat, itu manusia setara dengan Tuhan. Saya beritahu pola pikirnya orang-orang Illuminati ya. Iya, Pak Bro. Iblis itu berjasa memberitahu kita kalau kita makan, kita jadi Tuhan. Tuhan tuh jahat, menutupi rahasia ini. Tapi iblis itu memberitahu. Bayangkan tuh Pak Bro. Nekuknya gitu ya Pak Bro ya? Nekuknya begitu. Jadi mereka tuh berterima kasih kepada makhluk yang sudah membongkar informasi pemberitahuan ini. Bayangkan gitu. Jadi mereka sekarang adalah, kamilah Tuhan itu yang mengatur dunia. Itu konsep dasar yang pertama. Next, ada lagi Pak Bro? Kalau nggak ada, kita akan ngobrol nih. Dewa Matahari, Pak Bro? Ini
cut dulu dah, kita berhenti dulu, udah jam segini, 1 jam saya bicara loh Pak Bro. Tak minum Oke. dulu ya. Monggo. Nah, saya kembalikan ke Pak Bro. Ya udah. Wisdomers, ada yang mau bertanya sampai dengan saat ini? Silahkan dibuka mic-nya. Bapak Andreas, saya buka mic-nya. Ada? Silakan Pak Andreas bicara. Pak Andreas, boleh videonya dibuka Pak Andreas? Andreas apa Henry? Ada 2. Pak Andreas dulu. Tadi Pak Andreas yang pertama raise hand. Silakan Pak Andreas. Ya, silakan Pak Andreas. Suaranya belum keluar Pak Andreas. Di WA juga boleh, kalau memang lebih cepat. Pak Andreas. Oh, silakan diketik. Saya lanjut ke Pak Hendri dulu ya. Pak Andreas, silakan diketik saja pertanyaannya. Pak Hendri, Ya. Halo. boleh dibuka Pak? Shalom. Videonya Pak. Shalom Pak. Shalom Pak Vino. Shalom Bapak. Iya, barusan Putus-putus Iya, Pak. saya ketik juga pertanyaan juga ya. Jelas nggak? Signalnya jelek. Kayaknya Bapak ketik aja ya Pak. Ketik saja. Sudah saya ketik Pak. Oh. Ada 5 pertanyaan. Tadi Sebentar, saya Pak. ketik paling atas. Ya, Oke. Oke Pak. Saya bacakan ya Pak. ada 5. Ya. Siap. Pak Aruna. Ya, Sebentar Pak. saya kasih Jadi penutup pertanyaannya. sebentar ya. Ya Sebentar boleh ya. Pak. Boleh Pak. Jadi kelompok inilah yang mau playing God, menjadi seperti Tuhan, dan kelompok inilah yang akan memuluskan penguasaan atas bumi di semua bidang. Kelompok inilah yang kelak pengen menguasai dunia dan tidak sadar ditunggangi kuasa gelap, dan inilah yang kelak akan menjadi antikristi terkini hari-hari ini. Dan penguasa mereka itu atas agama, segala hal. Atas Semua aspek ya Pak Bro. politik, semua aspek. Nah, itu. Ya. Oke? Pak Oke. Bro, kembalikan. Pertanyaan dari Pak Hendri, yang pertama adalah kenapa antikristos itu belum muncul secara publik, padahal 1 Yohanes dan 1 Tesalonika sudah dikatakan sudah ada, namun menunggu orang-orang pilihannya akan disingkirkan. Ya. Apakah kalau dia muncul di depan publik sekarang ini berarti si antikristos mendahului firman Tuhan lebih dahulu? Atau memang sudah didramatisir Tuhan bahwa antikristos tidak muncul dulu di depan publik? Mau dijawab dulu atau saya lanjut pertanyaan berikutnya Pak Bro? Langsung saja saya jawab supaya nggak lupa. Siap. Silakan Jadi Pak. bagaimanapun kuasa gelap itu bekerja untuk membangkitkan antikristi, Ya. tetap dalam koridor Tuhan. Kalau Tuhan belum izinkan mereka bangkit keluar, belum akan bisa. Tetapi bukan berarti mereka menunggu waktunya. Mereka terus berusaha. Jadi begini, mereka tidak begini. Kalau Tuhan izinkan di sini, mereka santai-santai. Oh tidak. Mereka terus melakukan, dan ini meletup-letup nih. Tunggu meletup-letup terus. Begitu dibuka, langsung ke atas. Jadi sudah ada. Kalau ditanya, kenapa tidak wahyukan dirinya? Ini yang menarik. Mungkin karena Tuhan sayang sama kita sampai hari ini. Karena kita berkata, kalau dia sudah nanti dalam kondisi dia muncul sebagai pemenang. Tidak ada doa orang Kristen yang tertinggal. Tidak ada doa kita bisa terjawab lagi. Nggak ada doa yang bisa berkuasa lagi. Anda nggak bisa menengking antikristus, Anda tidak bisa mengusir antikristos, Anda nggak bisa mematahkan kuasa antikristos hari itu. Karena dia muncul sebagai pemenang. Jadi ini sudah koridor rencana Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apakah ada kaitannya dengan para elit global Eropa, Pak Bro, tentang antikristos ini?
justru mereka inilah yang namanya pemberi arahan atau arsitek dari kegerakan elit global. Bisa bayangkan ya, elit global itu di mana, dan ini adalah arsiteknya, lebih besar lagi. Karena ini bukan satu orang loh, antikristi bukan satu orang. Pendirinya aja 13 dari negara koloni. Dan tokoh-tokohnya, Bapak Ibu harus lihat, yang namanya presiden awal yang Amerika, yang dari yang ceritanya Washington, Franklin, semua itu anggota. Jadi Napoleon Bonaparte itu anggota. Bayangkan. Setelah tidak sadar itu sudah bergabung. Nah, kenapa dia bisa memberikan sebuah, dia terpengaruh dengan situasi. Dekat, mendukung, dan dia nggak pernah tahu bahwa kegerakan dia berikutnya sudah menggunakan gerakan dari bosnya elit global. Anda bisa bayangkan, bosnya elit global. Bosnya. Nah, Wisdomers, sebagai bocoran dikit aja teaser, the next pembicaraan kita di Wednesday Bible Wisdom adalah bicara juga tentang penyusupan yang masuk di lembaga-lembaga rohani. Nah, itu akan semakin menarik juga nih. Itu tayang kapan ya Pak Bro ya? Mungkin 2 minggu lagi Pak Bro. Oke. Tenang, nanti setelah kita membahas lagi, kita akan ada meet and greet, dan Bapak Ibu sekalian, Wisdomers bisa bertanya dengan puas gitu. Lanjut lagi masih dengan Pak Henry, saya langsung lengkap aja pertanyaan kelima. Berita yang makin viral menurut ramalan Joyoboyo Pak Bro. Oh, Joyoboyo. Indigo, Peramal dan Paranormal akan munculnya Satria Piningit atau Ratu Adil di Jawa Barat. Apakah pemimpin di Nusantara ini ada hubungan munculnya dengan Antikristo? Terima kasih Anda telah mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Ibadah online GB Kebon Siri dapat dilihat di aplikasi RCTI Plus. Bapak dan Ibu dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Kami mengajak kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu 16 Agustus 2020. Ibadah akan dimulai pada pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan crackers atau biskuit, dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Kami mengajak Bapak dan Ibu kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 19 Agustus 2020 pukul 6 pagi dengan tema Meet and Greet seri akhir zaman. Antikris siapa sih? Bagian kedua. Dengan narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Pada yang sudah diberkati sama-sama katakan, Amin.